Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ellen May dan saya pengen bagiin buat teman-teman tentang strategi dalam investasi dan trading saham. Banyak orang yang bertanya nih, strategi apa sih yang terbaik dalam trading dan investasi saham? Ternyata gak ada loh strategi yang terbaik, adanya adalah strategi yang digunakan paling efektif itu jika sesuai dengan timing atau sesuai dengan posisi kita dalam sebuah siklus ya. Jadi ketika dalam siklus naik, strategi yang dipakai apa nih? Strategi kalau pas lagi pasar saham lagi turun banget tuh apa? Ya, jadi semua strategi bagus dan efektif jika digunakan sesuai dengan siklus atau timingnya. Oke, sekarang kita mau kenalin dulu nih ya. Jadi ada strategi di market itu yang disebut dengan strategi investasi dan juga strategi trading ya. Jadi kita bagi jadi seperti ini nih. Strategi utama tuh ada strategi investasi dan juga strategi trading. Nah, untuk strategi investasi sendiri ini terbagi menjadi beberapa lagi. Berdasarkan cara belinya, ada strategi yang disebut dengan lump sum, ada juga strategi yang disebut dengan dollar cost averaging atau nama lainnya adalah nabung saham. Nah, kalau untuk berdasarkan pemilihan sahamnya itu ada strategi value investing, growth investing, dan juga dividend investing. Terus kemudian teman-teman untuk trading juga sama. Ini dibagi menjadi beberapa, yaitu berdasarkan cara belinya ya, berdasarkan cara belinya itu dibagi jadi strategi buy on weakness ketika saham turun dan memantul dari area support, dan strategi buy on breakout. Nah, terus kemudian berdasarkan rentang waktunya kita punya strategi super trader atau trend following. Kenapa dinamain super trader? Karena memberikan cuan paling banyak jika timingnya tepat. Sekali lagi, kemudian strategi swing trading dan juga strategi scalping. Nah, untuk scalping ini sebenarnya kayak tambahan aja ya. Saya sih nggak terlalu menyarankan buat teman-teman pemula karena resikonya besar dan cuannya dikit lebih besar resikonya. Oke. Oke, terus teman-teman nanti kita akan pelajari strategi-strategi ini satu-satu, tapi pada pertemuan kali ini tuh kita nggak akan bahas sampai yang deep down. Jadi ini pengenalan aja buat teman-teman tahu gitu. Oke, sekarang kita akan pelajarin untuk investasi dan trading dulu. Ini bedanya apa sih investasi dan trading tuh? Investasi tuh investasi jangka panjang, beli dan simpan jangka panjang. Semua orang tahu itu. Trading adalah beli dan jual untuk jangka pendek, TikTok gitu untuk jangka pendek gitu. Semua orang juga tahu itu gitu. Tapi apa sih perbedaan yang lebih detail? Yang pertama pastinya imbal hasil. Dalam investasi tuh imbal hasilnya akan lebih besar sampai ratusan bahkan ribuan persen. Nah, terus nanti risikonya apa, konsekuensinya apa, saya akan kasih tahu teman-teman juga nih. Kemudian rentang waktunya tuh investasi tuh lama, lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk investasi ini kita banyak menggunakan analisis fundamental. Tapi meskipun demikian, kita juga menggunakan analisis teknikal selain fundamental untuk melengkapi, sifatnya sebagai pelengkap. Ya, jadi kebalikannya ketika nanti kita trading kita pakai analisis teknikal dan analisis fundamental ini sebagai pelengkap aja gitu. Timing belinya gimana nih? Timing belinya kalau investasi itu bisa pakai strategi lump sum, langsung beli banyak ya. Ketika valuasi terdiskon combine dengan value investing, atau belinya secara bertahap dengan nabung saham yang nanti kita juga akan jelaskan. Kemudian pembatasan resikonya berdasarkan fundamental dan ini nggak akan dibahas di pertemuan saat ini. Jadi pertemuan saat ini kita cuma mau ngebahas tentang perbedaan dari setiap strategi itu dan kapan timing yang tepat gitu untuk setiap strategi. Jadi kita belajarnya bertahap ya, jangan semua langsung sekarang nanti kebanyakan. Trading ya, keuntungannya dari mana? Dari capital gain, sama dong. Investasi juga kita mau untung dari capital
adalah return-nya bisa besar karena dalam jangka panjang, dan keuntungan lain tuh nggak pusing, nggak repot gitu ya, nggak perlu terus dipantau. Tapi resikonya buat investasi adalah menghadapi floating loss. Jadi kalau kita menghadapi floating loss, itu investor bingung kadang-kadang. Kenapa? Karena bisa jadi saham turun itu adalah kesempatan untuk masuk lagi, tapi bisa jadi juga sebenarnya itu adalah waktunya untuk kita cepat segera keluar loh gitu. Jadi gimana membedakannya? Nah, inilah tujuannya kenapa kita belajar bersama dengan MFest dan juga dari materi-materi edukasi online class Elme atau M-Trade itu. Nah, kemudian kalau untuk trading sendiri itu lebih jelas kelebihan atau keuntungannya adalah mau jualan juga lebih jelas, mau cut loss lebih jelas, mau profit taking juga lebih jelas. Kena resisten atau ada tanda pembalikan arah dari candle, swing trader bisa jualan. Sedangkan untuk trend follower itu bisa jualan ketika patah garis trend naik gitu. Sedangkan kalau pas lagi rugi ya as simple as breakdown dari support, jual gitu, nggak pakai perasaan. Maka dari itu trader tuh sangat penting sekali untuk money managementnya. Kita akan ngajarin nanti di sesi money management. Nah, jadi itu kelebihan dan konsekuensinya. Singkat cerita, kalau investor itu bingung ketika harga saham naik, dijual nggak ya gitu, karena nggak ada petunjuk timing yang jelas gitu ya. Jadi breakdown dan juga harganya tuh, patokannya tuh nggak jelas, banyak yang bias gitu. Sedangkan kalau untuk trader ya, meskipun jelas ke bukan kerugian ya, konsekuensinya buat trader adalah hilang barang. Jadi kalau misalkan dia udah profit taking, dia udah cut loss, atau naik lagi, hilang barang kalau pas lagi tren sahamnya lagi naik. Jadi dua konsekuensi ini harus di embrace, harus diterima, embrace atau diterima oleh investor dan trader. Mesti disadari dulu di awal, gak bisa minta semuanya perfect gitu. Jadi kalau untuk investor memang ada tantangan floating loss, dan kalau misalkan sahamnya lagi masih bagus ya kita malah tambah lagi di bawah. Tapi kalau untuk trader ya, kalau misalkan udah breakdown gampang nih nentuin jualannya, gampang. Tapi habis itu naik lagi ya udah let go, nggak boleh dipikirin terus. Kalau sampai emosinya kena dipikirin terus
Kebalikan dari strategi value investing adalah strategi growth investing. Strategi growth investing ini apa? Strategi growth investing ini berinvestasi pada saham-saham yang bertumbuh, yang pertumbuhannya tuh cepat, tinggi, biasanya harga sahamnya naik dan tinggi. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan kayak gini tuh valuasinya cenderung mahal. Nah, jadi memang ini sangat berlawanan sekali dengan strategi value investing gitu ya. Jadi makanya teman-teman bisa bingung kalau nanya orang di luar, ini saham ini bagus nggak sih? Karena saham yang bagus untuk satu orang tuh bisa beda dengan orang lain gitu, karena kacamatanya yang satu value investing, yang satu growth investing. Nah, kalau growth investing ini biasanya kita tuh combine dengan strategi super trader atau trend following. Jadi kita amaninnya dengan strategi technical, trend following atau super trader untuk menjaga supaya nggak kena growth trap. Growth trap itu apa? Growth trap itu artinya harga sahamnya naik, tapi naiknya udah ketinggian dan udah mulai rawan untuk turun. Itu kita combine dengan strategi technical dari super trader sendiri gitu. Nah, ini contohnya untuk growth investing. Waktu itu sempat saham Arto tuh naik tinggi, naik signifikan ya. Kalau nggak hati-hati, orang masih akan masuk-masuk terus. Padahal kalau teman-teman perhatikan di sini nih trennya sudah mulai patah atau trennya sudah mulai turun. Jadi be very careful dengan saham yang lagi growth bertumbuh tinggi. Hati-hati, bisa terjadi bubble juga gitu. Nah, untuk strategi yang berikutnya adalah strategi dividend investing. Strategi dividend investing ini teman-teman bisa perhatikan perusahaan-perusahaan mana yang cenderung bagi dividen tinggi gitu dan berinvestasi di situ. Nanti kita akan bahas lebih detail di materi dividend investing atau passive income. Keuntungannya ya dapat passive income, nggak usah pakai mikir beli jual kapan. Tapi resikonya dividen trap, setelah bagi dividen harga saham bisa turun, dan secara jangka panjang biasanya perusahaan yang rajin bagi dividen ini harga sahamnya cenderung cyclical. Jadi cyclical itu dia nggak stabil naiknya. Biasanya perusahaan yang harga sahamnya stabil naiknya kayak BCA gitu, itu bagi dividennya cenderung kecil. Dan beberapa perusahaan yang cuan, mereka kadang-kadang nggak bagi dividen untuk pengembangan perusahaan. Anyway, detail lebih lengkapnya nanti kita akan pelajari di tema dividend investing atau passive income. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang strategi trading, trend following atau super trader. Nah, strategi ini mengikuti tren jangka menengah ya, bukan jangka panjang, tapi mengikuti tren jangka menengah. Dan kita beli ketika harga sahamnya sudah mulai breakout ya, sudah mulai breakout dari masa sideways gitu. Terus kemudian kita jual ketika dia turun dari tren naik atau patah dari tren naiknya. Oke, nah terus untuk strategi dari trend following ini, kita bisa melakukan pembatasan risiko jika harga turun di bawah support. Nah, ini contohnya trading dari strategi super trader. Cuannya tuh memang bisa banyak, bisa sampai puluhan persen, bahkan bisa sampai ratusan persen kalau tren market mendukung. Bahkan kadang IHSG sideways pun ada beberapa saham yang bisa kayak gini. Cuman ya likuiditasnya agak-agak kecil sih emang. Oke, sekarang kita move ke swing trading. Swing trading itu apa sih? Swing trading itu artinya adalah trading jangka pendek. Jangka pendeknya berapa pendek? Kalau tadi super trader bisa beberapa bulan, jika trennya masih bagus ya. Kalau trennya nggak bagus, super trader juga bisa jual dalam beberapa hari aja. Nah, swing trading ini biasanya kalau lagi bagus, dia tuh kita ngikutin selama beberapa hari. Kalau trend following atau super trader kita pakai tren jangka menengah, sedangkan kalau swing trading kita pakai tren harian, yang kita perhatikan tuh candle ya, bukan pattern saham. Nah, jadi untuk swing trading sendiri kita strateginya buy on weakness, sell on strength, buy on breakout, sell on strength, dan kita fokus pada candle atau tren jangka pendeknya. Nah, ini adalah contoh buy on weakness untuk swing trading dan jual di resisten. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita pakai candle dan ini bukan materi sekarang, jadi kita nggak akan bahas detail. Terus ini juga contoh untuk buy on breakout, beberapa hari kita jual ya ketika terjadi pembalikan arah. Sebenarnya bukan kena resisten, tapi lebih cenderung ke pembalikan arah dari candle tersebut gitu. Jadi ada tanda-tanda dia mau turun dalam beberapa hari, ya kita jual. Nah, ini profitnya segini nih untuk swing trading.
Nah, strategi yang terakhir adalah strategi scalping, teman-teman. Scalping itu apa sih? Scalping itu basically strateginya tuh sama kayak strategi swing trading, cuman rentang waktu yang dipakai aja berbeda. Jadi kalau strategi swing trading kita fokusnya dalam beberapa hari, kalau untuk scalping tuh intraday. Biasanya intraday itu udah jualan, nggak nginep. Terus buat strategi scalping ini, itu kita nggak boleh ngantri harga. Jadi kalau udah mau naik langsung beli, dia mau turun langsung jual, ya. Jadi benar-benar ini bukan strategi buat pemula, dan bukan pemula pun saya juga nggak prefer dengan strategi ini sih. Karena orang-orang yang kaya dari saham itu strateginya antara dari investasi jangka panjang atau dari super trader. Swing trading kalau pas lagi marketnya bagus, oke. Tapi kalau orang kaya dari scalping tuh kayaknya nggak ada gitu. Jadi teman-teman, kita fokus pada strateginya dari investasi, super trader, dan juga swing trading ya. Ini contoh nih, ada saham yang auto reject atas terus atau naik terus dan banyak menggoda teman-teman yang suka scalping, tapi habis itu ya ARB terus, dan yang paling parah habis ARB dia nggak naik lagi, dan lebih parah lagi nggak ada likuiditasnya, nggak ada bid offernya. Jadi mau jualan nggak ada yang ngebid, kita mau jualan pun juga nggak bisa, nggak ada yang mau beli gitu. Ketika kita menggunakan satu strategi, yang paling bagus tuh adalah kalau strategi tersebut sesuai dengan timingnya. Nah, ini ada gambar satu cycle di market. Ketika market lagi di bawah atau lagi hancur banget, lagi crash banget, itu strategi value investing work the best gitu. Memang returnnya, hasilnya dinikmati beberapa tahun kemudian, tapi memang itu waktunya masuk, dan itu yang bikin banyak orang jadi beneran kaya sebenarnya. Kemudian ketika tren sudah mulai mau beranjak naik, udah mulai belok-belok naik gitu. Nah, dari tren turun sideways dan tren naik ini strategi trend following atau strategi super trader itu sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Dan juga strategi swing trading, kadang-kadang ketika baru beranjak naik itu naiknya masih belum sampai yang kencang banget, nah itu kadang-kadang kita pakai swing trading dulu, baru setelah itu kita trend following kan, hold terus sampai tren naik patah. Dan kemudian ketika lagi di atas, lagi di stage 3 atau masa distribusi, itu yang kita lakukan sebenarnya adalah exit atau wait and see. Kalaupun mau trading, pakai strateginya strategi swing trading. Jadi nggak trend following atau super trader, apalagi value investing, karena valuasinya udah mahal ketika saham udah di atas. Kemudian ketika tren harga saham turun banget, yang kita lakukan adalah wait and see, dan ketika turunnya kena support kuat, kita menggunakan strategi swing trading. Contohnya seperti Maret 2020 kemarin, saham-saham perbankan besar kayak BRI, BCA, dan lain-lain tuh naiknya dalam beberapa hari bisa puluhan persen, udah kayak saham gorengan aja, padahal tuh saham bagus gitu. Jadi kita bisa swing trading kan itu, dan itu juga tanda sebagai investor besar suka masuk banyak ke saham tersebut, kita bisa value investing juga. Balik lagi ke stage 1 lagi.